seandainya kejaksaan bekerja sesuai dengan standar saja, nggak usah lebih-lebih gitu ya. Standar dengan saja. standar gitu ya. Kalau bahasa ada beberapa teman penegak hukum yang saya kenal baik gitu ya, bekerja sesuai dengan standar saja, nggak usah lebih-lebih, nggak usah hebat gitu. Ini sebetulnya sudah tidak bisa lepas. Tidak akan keluar. Seandainya KPK bekerja dengan sesuai standar saja, sudahlah orang-orang itu sudah diringkus kan seperti itu. Beralihnya Bukan simpan pinjam, kerja sama bisnis itu. bukan, ada yang perseorangan dan itu elit yang pinjem. Kita beralih ke persoalan Iqbal, persoalan kejaksaan. Persoalan kejaksaan ini menurut pengakuan dan kesaksian dari Mas Sodik itu adalah bukan duit kasus. Duit kasus yang urusan perkasusan lah. Ya. Kenapa muncul kesaksian yang model semacam itu? Pak Dasuki melihat kejaksaan Kabupaten Bangkalan itu sesuai dengan apa yang dipersaksikan oleh Sodik, atau memang ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Iqbal di media bahwa yang ngawur? Saya begini, Dalam konteks jual beli kasus. saya melihatnya seperti ini, Bung Aliman, bahwa memang satu, kita wajib mencurigai ya dengan peta persoalan korupsi yang seperti ini, karena seharusnya justru ngelihat kondisi Bangkalan yang sedemikian kompleks dan bobrok gitu ya. Seharusnya justru dari awal kejaksaan ini bergerak berada di garda terdepan, menjadi aparat penegak hukum yang bisa mendahului KPK bahkan, kan seharusnya seperti itu gitu kan. Karena lebih dekat gitu ya. Saya percaya terhadap Sodik, saya justru percaya terhadap Sodik gitu kan. Artinya Mas Dasuki daripada pengakuan Iqbal di media dengan Sodik lebih percaya Sodik? Saya percaya terhadap Sodik. Lebih percaya Sodik? Iya, makanya itu butuh dikonfrontir. Dan saya yakin penyidik KPK itu memiliki banyak cara menemukan kebenaran itu gitu kan. Kenapa ternyata ya Sodik dari sekian banyak kesaksian semuanya menyebut Sodik gitu kan. Nah, Sodik ini siapa gitu kan, dimainkan oleh siapa? Karena dia menurut pengakuannya kan justru tidak bergerak sendiri, tapi atas perintah, atas permintaan kan seperti itu. Nah, bicara Sodik kan sudah tadi. Ini kejaksaan. Saya ingin melihat pikiran dan juga kesimpulan dari Mas Dogi sebagai aktivis senior di Kabupaten Bangkalan terkait dengan sepak terjang kejaksaan. Iya. Nah, ini kan sudah kesaksian. Ada dua, pertama Sodik menyaksikan itu dan dibantah di media bahwa kesaksian Sodik ini adalah ngawur. Sodik ini juga menjelaskan bahwa aliran duit kesaksian itu adalah aliran duit kasus semacam etawa kalau nggak salah ya. Kaitannya dengan urusan kasus yang ditangani di kejaksaan. Pak Dasuki kan 1 tahun 2 tahun kemarin pernah dengar kan bahwa ada juga kehebohan ya kan di Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan apa yang termasuk dana titipan yang sekitar 650 jutaan itu kan? Ya, itu salah satunya, termasuk juga SP3 kasus dulu. Itu kan ada banyak, termasuk Mas Dasuki ini ada apa? Tidak akan berjalan begitu saja, ada sesuatu. Nah, dalam konteks ini Mas Dasuki melihat kejaksaan di Bangkalan ini bagaimana selama ini? Ya, rentetan persoalan itu justru menunjukkan bahwa saya katakan di awal bahwa lembaga penegak hukum kita ini bobrok, kan seperti itu. Satu, kalau bicara Bangkalan dari era ke era, saya kira kita melihat bahwa ada banyak persoalan gitu ya. Di samping persoalan ini gitu ya, jika memang Sodik benar, dan saya yakin Sodik itu jujur mengatakan bahwa dia jadi gini, Bung Aliman, kita pernah mendengar di beberapa era sebelum era yang sekarang ini kejaksaan, kita pernah mendengar dan sempat rame gitu kan, Sodik ini sudah rame dikatakan setor sana sini kan, termasuk terhadap aparat penegak hukum kan gitu. Terus selanjutnya ada persoalan SP3 kasus BUMD, ada persoalan-persoalan yang mengendap sedemikian lama gitu ya, yang ketika berhadapan dengan tembok besar gitu ya, ternyata justru
KPK kejaksaan tidak bisa berbuat apa. Ketika di demo gitu oleh kelompok massa tertentu, dia lari gitu minta pengamanan kepada beberapa tokoh dan dalam ini kan akhirnya menjadi lembaga seperti apa, lembaga penegak hukum apa yang artinya orang biasa pun akan terpaksa curiga kan gitu kan. Ya harus curiga karena memang kondisinya, jika tahu kondisi seperti yang saya gambarkan tadi, ya harus curiga gitu kan. Dan ternyata Sodik gitu ya menguak sedikit fakta dari sekian banyak persoalan itu yang ada di kejaksaan. Yang ada di kejaksaan kan. Oke, Pak Dazuki itu kan SP3. Dulu Mas Dazuki kan justru juga bicara bahwa dalam konteks ini SP3 kemarin itu kan dicurigai. Ya SP3 kasus BUMD ya. Hari ini beberapa hari terakhir ini kan baik di Radar Madura termasuk juga di podcast saya di sini juga membahas terkait dengan urusan persoalan duit yang sempat menjadi kasus itu kan gitu kan. Nah, kalau dulu yang kita lihat, yang kita dengar bahwa kenapa itu SP3 itu masuk logika hukum menurut pemahaman saya, karena memang waktu itu antar kerjasama antara BUMD sumber daya dengan pihak ketiga di sini adalah dibatasi, ada ruang dan waktu dan itu masih belum jatuh tempo, maka SP3 dikeluarkan. Kemarin 2 hari terakhir ini ya Pak Direktur sudah mengatakan ini dan itu sudah jatuh tempo. Yang saya ingin minta dari Mas Dazuki, dari rentetan kasus ini apa gitu? Satu saya katakan kejaksaan bermasalah dari era ke era, terus yang kedua BUMD bermasalah gitu kan. Ini uang negara gitu kan. Saya membayangkan seperti ini Bung Aliman, kenapa saya katakan ketika menjawab podcast itu ya, ketika menjawab di media sosial tentang podcastnya Direktur BUMD itu seharusnya memang mulainya dari kemarin gitu, jangan nunggu saat ini. Kemarin rame-rame menjawab ketika saya bicara tentang SP3 kita harus patut mencurigai SP3 itu, ya mereka menjawab rame-rame gitu kan. Tetapi ketika pada posisi yang seperti sekarang justru inilah jawabannya kan begitu kan. Inilah jawabannya. Tapi itu waktu itu kan masuk akal secara hukum, Pak Dazuki. Nah, bukan. Korupsi itu harus dilihat dari rentetan bagaimana awal mula perjanjian itu dibuat. Makanya saya bilang klausul perjanjian itu satu pijakannya apa, gitu kan. Yang kedua motifnya apa. Nah, ketika kita bicara motif, maka kita coba bedah satu persatu setiap klausul-klausul yang surat. Istilah kemarin dari Pak Direktur BD Sumber Daya, menstrea itu ya, niat jahat, niat jahat untuk mengangkangi gitu ya uang negara yang dalam hal ini yang dikelola oleh BUMD. Kayak gini pemirsa, karena saya bukan orang hukum, kemarin itu Pak Direktur BD Sumber Daya Pak Fauzan memang sempat bekerja sama dan juga menghadirkan auditor juga dari BPKP, dan di BPK menemukan menstrea. Itu kurang lebihnya yang dijelaskan oleh Pak Fauzan kemarin. Lah, Pak Dazuki sebagai aktivis dan juga orang berbasis hukum, ketika sudah ada menstrea, kenapa ada alasan dulu itu? Mestinya di situ sudah melakukan langkah gitu. Iya maksudnya. Artinya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan gitu kan, dan menariknya kepada penyidikan itu seharusnya dilanjutkan. Temukan motif-motif itu, lihat klausul surat perjanjiannya seperti apa, perjanjian investasi itu. Temukan motifnya. Karena begini Bung Aliman ya. Kalau kita lihat secara menyeluruh, dari sekian banyak itu ada berapa orang yang sudah ada 10 kerjasama? Iya, ada 10 kerjasama. Kurang lebih. Dan dari 10 itu siapa yang sudah mengangsur lah istilahnya, beserta bunganya? Ada ngangsurnya yang dari 23 ya, kalau enggak 23 M itu berapa rupiah yang sudah masuk? Kan ngangsurnya mulai kapan? Kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jatuh pada perusahaan-perusahaan yang kita lihat gitu secara telanjang dalam tanda kutip itu tidak kompeten? Tidak kompeten dong. Artinya ini ada yang baru jadi, dibuat karena ada uang mungkin ya gitu kan. Terus yang kedua, ada hanya pinjam bendera. Kalau surat perjanjiannya bagaimana? Pak Fauzan kemarin mengatakan kita tidak mau tahu gitu kan. Uang itu masuk ke
ke rekening perusahaan dan segala karena memang Pak, oh iya betul. Ya, artinya gitu ya, saya ingin menyatakan bahwa ini ada sebuah dalam tanda kutip persekongkolan jahat yang terjadi antara mungkin pejabat BUMD dengan para peminjam ini. Ini harusnya bisa dibedah oleh penyidik. Kaitannya tadi dengan pertanyaan, artinya Pak? Kaitannya tadi dengan peng-SP3-an itu. Saya melihat itu tidak sampai 1 tahun, bahkan mungkin sekitar setengah tahun, nggak sampai gitu ya. Dari proses dari proses pelaporan sampai pada terbitnya SP3. Makanya pertanyaan di bawah ketika saya tulis menjawab podcast kemarin itu gitu ya, siapa yang ingin diselamatkan gitu ya dari peng-SP3-an kasus itu? Satu, yang kedua, saat ini dibuka, kenapa saat ini dibuka lagi? Apakah semata-mata karena persoalan jatuh tempo? Atau jangan-jangan karena yang ingin diselamatkan kemarin itu sudah tidak selamat di kasus yang lain? Ini menarik. Tapi ini loh, ini kan berawal dari cerita ini kan berawal dari kesehatan Sodik kemarin. Kesehatan Sodik bukan kasus ini. Oh iya, beda loh. Artinya kita bicara tentang kejaksaan kaitannya dengan SP3 itu gitu loh kan. Kita tahu potret bobroknya lembaga penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dari berbagai persoalan gitu ya, termasuk diantaranya ini. Saya ingin tahu gitu ya, suratnya itu mana, berani nggak mengeluarkan surat SP3 itu? Atau kita datang umpamanya Lingkar Jatim dengan saya datang, dia berani nggak mengeluarkan, ada nggak SP3 itu? Jangan-jangan hanya pernyataan pada saat itu. Jangan-jangan seperti itu gitu kan. Suratnya kan kita tidak pernah tahu ada atau tidak, diberikan kepada wartawan pada saat itu. Mas Dazuki, berarti Mas Dazuki dari kejadian itu ini sebetulnya adalah ilmu dasar bagi penegak hukum. Oh iya. Artinya kalau ini tidak dilanjutkan, ministernya sudah ada macamnya, muncul SP3, ini kan pertanyaan besar gitu kan mau. Seandainya kejaksaan bekerja sesuai dengan standar saja, nggak usah lebih gitu ya. Standar dengan saja. Standar gitu ya. Kalau bahasa ada beberapa teman penegak hukum yang saya kenal baik gitu ya, bekerja sesuai dengan standar saja, nggak usah lebih-lebih, nggak usah hebat gitu. Ini sebetulnya sudah tidak bisa lepas. Tidak akan keluar. Seandainya KPK bekerja dengan sesuai standar saja, sudahlah, orang-orang itu sudah diringkuskan seperti itu kan gitu. Tetapi karena memang ternyata penegakan hukum kita tidak standar, ya beginilah jadinya gitu loh. Ini menarik. SP3 itu SP3 kasus kemarin itu saya sendiri sebetulnya cukup memaklumi dan memahami karena argumentasi dan alasannya masuk akal, karena itu masuk wilayah perdata gitu ya. Ternyata ketika bicara menstria dan bahkan kemarin juga menjadi bagian dari penjelasan dari Pak Direktur gitu ya, maka alasan itu masuk di perdata karena ini adalah perjanjian kerjasama menjadi gugur kan, karena ministeri dan ini kaitannya dengan uang negara. Mas Dazuki menegaskan itu, dan bahkan Kejaksaan Kabupaten Bangkalan ini kesimpulan akhirnya barusan kalau bekerja secara standar saja habis. Ya. Jadi begini Bung Aliman, ketika bicara tentang kasus BUMD itu sebetulnya sangat sederhana. Pijakannya apa gitu kan, pelajari klausul surat perjanjiannya gitu kan, kenapa jatuh ke perseorangan gitu kan, terus apakah juga ada bisnis simpan pinjamnya juga gitu kan. Oh, core bisnisnya BUMD-nya. Iya, itu kan. Makanya saya karena saya memperhatikan kasus itu, memperhatikan gitu ya, kenapa ketika terpilihnya direktur yang baru beralihnya bukan simpan pinjam, kerjasama bisnis itu. Bukan, ada yang perseorangan dan itu elit yang pinjem. Oh, pinjem. Gitu loh. Makanya saya katakan ini badan simpan pinjam gitu kan, atau apa? Ini menarik Mas. BUMD itu sebetulnya memang harus mempunyai korupsi khusus sesuai dengan pembentukannya. Ya. Kalau bekerja di migas ya migas, kalau bicara urusan PDAM ya air gitu kan, urusan pinjam juga pinjam. Lah ini yang menjadi pembahasan di Mas Dazuki sebagai aktivis senior. BUMD Sumber dulu itu ada nggak perbisnisnya simpan pinjam? Tapi kemarin yang saya dengar itu 10 kerjasama Mas Dazuki. Dan saya tidak mendengar orang yang perseorangan yang pinjam itu pun juga ngangsur. Artinya belum ngangsur pada beberapa sekitar
1,5 bulan yang lalu itu belum ngasuh. Saya belum tahu yang terbaru gitu. Kalau memang benar itu kalau memang benar itu bukan investasi, kerjasamanya hanya pinjam. Karena memang tidak ada bisnisnya. Jadi kita ayo jujur lah gitu loh maksud saya. Jadi kita biar cerdas loh. Jadi seakan-akan ada bisnisnya. Ada yang memang tidak ada bisnisnya, bro, gitu loh. Sehingga memang ini harus dipertanggungjawabkan. Makanya saya selalu mengatakan cari motifnya gitu loh. Pikiran Mas itu kan semakin buka ruang. Ya. Karena memang posisi BUMD PD Sumber Daya itu sebetulnya tidak bergerak di bidang ini. Nah, itu loh maksud. Iya, tidak bergerak di bidang ini. Iya. Lah ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak kabur lagi. Ya. Kalau penyidik tidak menemukan ini, ya, ya aneh. Ya aneh gitu kan. Karena BUMD jauh dari standar. Kalau jauh dari standar kenapa? Ya. Ada kalau jauh kerja mereka jauh dari standar sebagai seorang penyidik gitu kan. Di kejaksaan berarti kan ada masalah gitu kan. Persoalan satu mungkin kemampuan, yang kedua ya seperti yang jangan-jangan seperti yang sudah seperti kasus Sodik ngasih itu gitu loh. Jangan-jangan seperti itu. Katanya jangan-jangan. Ya. Makanya kalau bicara SP3 pada akhirnya selain kita bicara tentang uang negara yang jadi banjaan itu gitu kan, kita ngelihat motif SP3 itu apa, siapa yang ingin diselamatkan kok sangat terburu-buru dengan alasan perdata tadi. Kenapa dibuka sekarang? Jangan-jangan orang yang diselamatkan sudah tidak selamat, kan begitu gitu loh. Kata Zuki, kalau tadi kan dari awal itu Mas Dasuki kan bicaranya saya tidak percaya bahwa itu diceritakan secara utuh. Ya. Ini banyak yang juga disembunyikan. Kalau dalam kasus BUMD yang sudah diceritakan secara detail oleh Pak Direktur dan juga ditulis beredisi-edisi di Media dan Madura, ini pikiran Mas Dasuki masih curiga bahwa ini tidak diceritakan secara utuh juga. Bahkan ada juga ada peran-peran orang lain yang tidak disebut masuk dalam cerita itu. Iya, saya melihatnya saya tidak tahu apakah pertanyaan Bung Aliman yang kurang kritis kemarin gitu ya. Ataukah memang Direktur BUMD yang lupa menyampaikan semuanya atau karena persoalan limit waktu wawancaranya kan begitu kan. Saya husnudon saja, tetapi saya melihat fakta yang dia sampaikan tidak semuanya gitu kan. Ada beberapa orang yang seharusnya yang perseorangan ini seharusnya juga disebut, yang elit ini seharusnya disebut, ternyata juga tidak disebut kan begitu kan. Sehingga menurut saya ya seharusnya kalau memang dibuka ya buka aja semuanya gitu loh kan, biar publik juga mulai belajar mempercayai dan apakah ini bisa dipegang. Jika ternyata mereka tidak ngangsur, apa yang akan dilakukan? Beneran tak kita akan dorong ke sana. Kalau dorong ke sana kita justru senang, artinya ya secara komprehensif aja, jangan gitu ya hanya persoalan angsuran, jangan hanya diperdatakan, tetapi motif ini tadi di awal gitu ya, iya gitu kan. Gini loh, kenapa saya bicara lantang tentang persoalan ini? Karena Pak Fauzan pun setahu saya ketika baru terpilih jadi Direktur BUMD itu, dia sangat lama dari pertengahan tahun pada saat itu sampai ke tahun berikutnya dia baru bekerja. Kenapa? Pijakannya tidak ada gitu, nunggu perda atau perbuk apa gitu loh pada saat itu. Juga mengaudit. Ya, karena ngomong ya sudah bermasalah, ya takut bermasalah. Yang saya dengar ya dari teman-teman itu gitu kan, info luaran. Kalau istilah sekarang itu info luaran gitu ya. Bahwa memang ya khawatir juga akan disamakan dengan persoalan-persoalan yang sebelumnya. Ya, artinya ini semua sebetulnya kan tanggung jawab dari direktur sebelumnya. Oh iya. Saya masih mencoba untuk menghubungi Pak Direktur sebelumnya, Pak Kamil ya, untuk menjelaskan. Nah, beliau yang punya kebijakan, beliau yang memang dipasrahkan untuk menjalankan PD Sumber Daya itu, yang awalnya PD Sumber Daya mendapatkan limpahan uang 63 miliar dari sitaan KPK. Di situ baru PD Sumber Daya punya duit, dan duitnya Madura Senyara dan Madura adalah menjadi banyak. Ya, ya memang tidak secara otomatis. Mudah-mudahan nanti mau dia. Ya memang siapapun harus bertanggung jawab, gitu kan. Dan aparat seharusnya bisa melakukan proses penyidikan, penegakan hukum ini dengan baik. Kita belajarlah dari persoalan-persoalan yang sudah persoalan yang menggantung dan akhirnya harus KPK yang turun. Ternyata KPK yang turun juga tidak seperti yang kita harapkan gitu ya, bahwa setiap celah persoalan yang kita lakukan pembiaran itu akan menjadi persoalan
akan membuat persoalan lanjutan, gitu kan, ketika tidak terus. Maka ini eranya sudah seharusnya kita buka semua persoalan ini agar kita benar-benar bisa memulai dengan sesuatu yang baru di Bangkalan. Pak Tezuki, itu dalam konteks kejaksaannya dan penegakan hukumnya. Kemarin dari Pak Fauzan sebagai direktur, saya melihat Pak Fauzan itu hanya menerima catatan kan, catatan dari direktur sebelumnya, sehingga yang dicurigai Pak Tezuki tidak menyebut semuanya gitu kan. Mungkin saja catatannya itu memang orang, cuma ada institusi kan gitu kan. Lah, doakan saya, tadi saya sudah mencoba untuk menghubungi Pak lewat orangnya, barangkali mau, dan mudah-mudahan cerita yang tidak diceritakan oleh Pak Fauzan dalam konteksnya sebenarnya waktu itu tahun 2019-2020 itu betul-betul nanti diceritakan oleh Pak Kamil sebagai direktur. Ya, mudah-mudahan aja, karena memang harus dari semua sisi tuh. Dari semua sisi, dan saya kira memang ya kita harus jujur. Kita harus jujur, kita harus bertanggung jawab, kita harus mulai dengan cara yang seperti itu, karena setiap persoalan yang kita tinggal itu akan menjadi akan menjadi beban bagi yang berikutnya, sama dengan ketika persoalan di direksi sebelumnya bermasalah, ternyata ya juga menghambat di periode direksi yang sekarang. Jadi kata Pak Tezuki ingin apa terkait dengan urusan kasus BUMD, apa uang BUMD ini, apa yang diharapkan Mas Tezuki? Ya, ini menarik karena ada pernyataan yang menggelitik dan menurut saya justru janggal ketika Direktur BUMD mengatakan ayolah kembalikan paling tidak pokoknya gitu kan. Tidak ada bahasa seperti itu seharusnya kan, begitu kan, karena ini namanya investasi gitu kan. Ada perjanjiannya, walaupun saya katakan pijakannya juga tidak terlalu kuat dan ada banyak motif di situ yang kita curigai gitu ya. Seharusnya ya mutlak gitu, bahasanya harus mutlak. Direktur BUMD sebagai pemegang komando sekarang yang menjalankan roda organisasi dan bagaimana memperluas usaha itu, seharusnya mempertegas bahwa semua kewajiban pengemplang itu gitu ya, semua pengemplang itu harus mengembalikan utuh gitu beserta dengan bunganya, beserta dengan keuntungannya sesuai dengan surat perjanjian seperti itu gitu ya. Itu ya urusan BUMD. Karena kalau enggak ini akan jadi bermasalah juga gitu loh. Ini uang negara, Bro. Seandainya kamu pinjemin saya gitu, Bung Aliman pinjemin saya, Bung Aliman rela gitu kan, saya hanya bayar pokoknya, atau mengatakan Mas Dasuki sampean nggak usah bayar situ, boleh, tetapi di uang negara nggak boleh, nggak ada ampun. Artinya kalau itu hanya dimintai ya urusan pokoknya saja, bisa saja besok Dasuki ketika saya jadi bupati gitu, minta ke saya ngomongin cuma pesanan negara teman, di dalam perjanjiannya ada. Bupati pinjam juga tak kemarin kok ngomong bupati itu? Enggak, kalau saya nanti di atau wabub ya. Pak Mohoni. Enggak, maksudnya nanti kalau ini tidak dimintai keuntungannya, ini menjadi presiden buruk dan bisa dijadikan sebuah contoh ke depan. Uang negara itu bisa dipinjam-pinjamkan, kalau dikembalikan selesai. Sementara kita kalau pinjam ke bank harus pakai bunga kan gitu kan. Kalau seperti ini Bung Aliman, semua orang akan pinjam gitu loh ya, gitu kan. Satu yang betul tahun dan ternyata diampuni setelah itu gitu loh kan. Atau jangan-jangan justru ayolah angsur untuk memulai niat baik. Nggak boleh ngomong kayak gitu gitu kan. Karena apa? Ini sudah lewat. Ada beberapa perusahaan itu yang sudah lewat dari waktu jangka waktunya kan, seperti itu gitu. Artinya Mas Tezuki dulu kan sempat melakukan bisnis tuh. Nah sekarang kalau ada duit yang macam semacam ini, saya akan pinjam 10M atau 5M dan saya akan betul-betul bayar 5 tahun dan tidak perlu running serami ini. Tanpa bunga. Siapapun pengusaha di dunia ini gitu, ketika melihat sasaran empuk yang seperti itu dan sikap lunak penguasanya gitu ya, maka akan ramai-ramai melakukan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan uang itu gitu. Akan ngemplang bersama-sama. Kenapa? Ada pengampunan, ada pendekatan persuasif dan segala macam. Waktunya udah terlalu panjang ini gitu kan. Karena ini kan terkait dengan uang negara, memang rawan pemirsa kalau ini namanya penyalahgunaan. Kalau uang negara itu kan uangnya banyak,
kalau dengan kewenangannya, tugasnya memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman dan hanya minjamnya itu mengembalikan sampai 3 tahun atau 5 tahun sebesar 5M gitu ya, semua orang kan pinjam. Ya, Semua ya. ini tidak dikemplang loh, mau apa namanya dikembalikan beneran, maksudnya itu akan banyak seperti itu, Mas Rizky ya. Jadi simpan pinjam kecil-kecilan saja mereka memiliki aturan, mereka memiliki tim penagih. Di tingkat RT saja itu ya ada yang lebih kuat gitu. Ini BUMD gitu ya, levelnya kabupaten, uangnya sangat banyak. Lah kok lentur banget, uang keluar begitu gampangnya gitu ya. Bahkan untuk perusahaan yang baru saja berdiri, bahkan untuk perseorangan, seret semuanya yang seperti ini. Motifnya jelas di situ kok. Itu Mirza, keinginan dari seorang aktivis agar keuangan negara ini betul-betul selamat dan bisa diselamatkan. Selanjutnya kita akan bicara urusan politik yang lain.